Kita akan coba menghitung backpropagasi pada deep neural network. Katakanlah di sini saya ada input layer, di sini input image yaitu berupa i, terus kemudian hasil dari konvolusi pada layer pertama yaitu feature map f. Terus kemudian feature map ini kita operasikan batch normalization pada masing-masing channelnya. Ingat di sini channelnya ada dua, hasil dari konvolusi menggunakan dua buah kernel yang masing-masing kernel itu merupakan kernel dua dimensi 3x3. Maka kita lihat yang paling depannya ini ada berapa channel, ada dua, maka nanti hasil dari konvolusinya pada layer tersebut itu nanti juga ada dua channel. Jadi hasil dari konvolusi ini menghasilkan 2x3x3 untuk feature mapnya. Terus kemudian masuk ke BN batch normalization. Batch normalization ini kurangi dengan min-nya dan juga dibagi variance-nya sehingga hasilnya adalah demikian. Akan tetapi kita juga ada parameter yang learnable, jadi akan dilatih juga. Berarti batch normalization itu mempunyai bobot, ya, mempunyai bobot yaitu shift and scale. Oleh karenanya, ya di sini dia juga mempunyai bobot, ini juga mempunyai bobot bn pada channel yang pertama, bn pada channel yang kedua. Ini shift and scale, ya, shift and scale. Jadi ketika dituliskan, ya, di dalam persamaan untuk batch normalization ini, maka dilakukan pengurangan dengan min dan bagi dengan variance-nya. Maka katakanlah X begitu, copy, saya digantikan dengan skill-nya ditambah dengan shift. Seperti demikian, maka ini adalah parameter yang perlu dilatih nilai bobotnya. Coba pertama kita cari nilai parameter setelah update dari BN. Nah, kemudian kita coba untuk mencari backpropagation-nya bagaimana. Jadi backpropagation pada multi-layer convolutional neural network itu menggunakan backpropagasi berantai, di mana apabila nanti kita ingin mencari updatean untuk kernel 3.0.0 yang dibunderi di atas ini, maka kita bisa membuat rantai backpropagation-nya sebagai demikian, yaitu derivatif loss terhadap kernel 3.0.0 atau bobotnya itu sendiri. Pertama tentunya kita lihat dari gambar ini mata rantainya dari derivatif turunan loss terhadap softmax. Softmax itu adalah output dari last layernya itu, coba kita lihat G0 dan G1. Kemudian output terhadap inputnya adalah in-nya itu, jadi softmax turunan softmax terhadap in itu 0. Kemudian dilanjutkan turunan int 0 terhadap K3.0.0 yang akan kita tuju. Tapi coba kita lihat dulu bagaimana propagasi majunya itu berlangsung. Tentunya kita mulai dari layer yang sebelum fully connected layer itu, yaitu
uh, pada konvolusi ya, pada konvolusi BN hasil dari batch normalization atau output dari batch normalization 00 dikalikan dengan filter F00 ya, kita dikalikan atau dikalikan kernel K300 itu tadi ditambahkan dengan bias menghasilkan input N, yang input in kosong itu dimasukkan ke dalam softmax terus menghasilkan G0. Input 0 di softmax kan menghasilkan output G0. Kita lihat juga fungsi lossnya, cross entropy seperti demikian, sigma I sampai N, sebelumnya minus dulu, YI dikalikan log GI. Yang I-nya itu menunjukkan banyaknya elemen dalam vektor outputnya itu tadi. Yang dalam hal ini kita mencoba mengklasifikasikan ke dua kelas, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu nantinya akan ada dua kelas. Nah, terus kemudian dari sini kita bisa jabarkan bagaimana menghitung total dari backpropagasi berantainya. Turunan loss cross entropy terhadap softmax itu adalah YI min GI. Nah, bagaimana ini rumusan ini bisa terjadi? Kalian bisa mencarinya bagaimana di berbagai sumber, bagaimana hasil dari untuk pembuktiannya sehingga menghasilkan YI min GI untuk fungsi loss cross entropy, softmax cross entropy terhadap softmax atau output dari layer terakhir. Terus kemudian yang eksponensial pangkat in 1 kalikan eksponensial pangkat in 0 per itu ya, ada E pangkat in 0 plus E pangkat in 1 kuadrat, itu adalah turunan dari softmax terhadap in 0. Nah, bagaimana ini bisa terjadi juga bisa kalian cari. Kita langsung menghitung saja. Nah, terus kemudian yang F turunan in 0 terhadap K300 ini adalah FB00 ya. Karena apa? Karena berupa turunan parsial ya. Turunan parsial, sehingga untuk yang bawahnya K300 itu dianggap sebagai variabel, sehingga apabila fungsi dari in 0 itu yang kanan itu propagasi majunya kita telah lihat ketika diturunkan terhadap K300, maka K300 itu tadi dianggap variabel, sehingga ketika diturunkan menyisakan FBN00. Sehingga turunan in 0 terhadap K300 itu adalah FB00. Dari perhitungan kita bisa dapatkan masing-masing nilai eksponensial pangkat in 0 dan eksponensial pangkat in 1 ya, kita bisa hitung seperti demikian. Dan tentunya untuk FB00 itu nilainya adalah minus 0,08 seperti yang dilihat pada gambar. Bagian F itu feature map atau output dari konvolusi layar pertamanya dan setelah dilakukan batch normalization itu nilainya adalah minus 0,08 seperti yang dilihat pada feature map selepas batch normalization pada pojok kiri atas. Itu adalah FB00. Nah, itu pada row ke 0 dan kolom ke 0. Kita mencoba pada hasil konvolusi pada
dengan kernel 3 itu ya, sehingga itu adalah pada channel yang pertama. Sehingga di total kita hitung berapa nilainya, sehingga setelah dihitung nilainya adalah minus 0,205. Ya, ketika saya cek di PyTorch ya, hasilnya tidak terlalu jauh, yaitu gradien pada K300 yang didapatkan adalah minus 0,201. Akhirnya kita bisa mengupdate nilai pada K300 itu menggunakan stochastic gradient descent, yang mana rumusannya adalah seperti demikian. Taruhlah K300 topi itu yang sudah terupdate. Nah, demikian. Jadi K300 dikurangi learning rate dikalikan dengan gradiennya itu tadi. Nah, misalkan saya taruhlah learning rate-nya adalah 0,01, sehingga dapat kita hitung bobot baru setelah diupdate adalah demikian. Ya, oke. Demikian cara menghitung bobot propagation, terus kemudian mendapatkan gradien beserta update bobotnya. Jangan lupa subscribe, share, nantikan lagi penghitungan-penghitungan berikutnya.